Selamat malam, salam olahraga. Hari ini saya mau bahas tentang bursa transfer yang hari ini sampai beberapa hari ke depan itu akan banyak dibicarakan. Jadi ini sekarang lagi nengok berita, ada banyak rumor-rumor transfer, tapi nggak semuanya bakal saya bahas, cuma ada beberapa aja rumor transfer. Pertama, PSG bisa datangkan mudah Christian Eriksen. Ya, Eriksen ini kan bisa dibilang pembelian gagal dari Inter ya. Ekspektasi terhadap Eriksen ini memang tinggi karena dia ini udah 6,5 musim membela Spurs dan permainannya kan tiap musim itu meningkat, dan Inter itu layak kali lah bisa dapatkan dia dengan harga murah gitu. Ternyata beberapa waktu dijalani, Eriksen pun nggak cocok di Barca, nggak cocok di Inter karena Antonio Conte pun sebenarnya nggak menginginkan pemain ini, cuman kan manajemen Inter itu ngebet kali lah datangkan Eriksen ya. Tapi ya Eriksen ini emang gagal di Inter. Buktinya di musim ini aja dia starter itu kalau nggak salah baru sekali atau 2 kali ya kalau nggak salah. Itu pun sisanya dia dari bangku cadangan. Jadi kalau menurut saya pribadi, Eriksen bakal pindah Januari ini. Cuman kalau untuk kemananya ya mungkin kurang tahu. Paling Eriksen juga bisa reuni sama Pochettino di PSG, kan Pochettino juga udah resmi tuh jadi pelatih PSG. Mungkin dia bisa ke PSG juga, atau balik ke Ajax juga mungkin bisa, karena notabene kan Ajax itu klub yang pertama kali dibela Eriksen sebelum dia pindah ke Spurs. Selanjutnya ada Alaba ya. Alaba ini kan rumor-rumornya dari beberapa hari terakhir ke Madrid ya. Santer kali ke Madrid, bahkan katanya udah deal kontrak 10 juta per tahun dan 4 musim. Cuman ditepis lagi sama Fabrizio Romano ataupun Marca bahwa Madrid ini sekarang lagi negosiasi juga untuk membayar gaji Alaba. Ternyata berita terakhir agennya itu bilang Alaba ini minta gaji kalau nggak salah sekitar 14 atau 15 juta euro lah per tahun. Jadi ngalahin gajinya Ramos di Madrid. Tapi kendalanya yaitu Madrid kan keberatan, apalagi karena pandemi pemasukan juga nggak ada. Nah, kalau misalnya Alaba nggak jadi ke Madrid ya mungkin mending Madrid fokus perpanjang kontrak Ramos aja gitu. Karena kalau misalnya Alaba digaet terus Ramos misalnya bertahan, ya sebenarnya sih untung ya, karena dapatin pemain yang usianya masih kepala dua lah gitu kan. Alaba ini kan baru 28. Tapi ya itu mungkin tekor juga lah Madrid menggaji Alaba dengan setinggi itu. Cuma ya apapun bisa terjadi selagi Ramos tetap extend kontrak ya. Saya pikir sih Madrid bakal nggak kenapa-napa. Tapi kalau Alaba ini ke Madrid ya saya setuju aja sih. Paling dia ini kan bisa ditempatkan di banyak posisi juga gitu. Selanjutnya ada Depay. Ya, Depay ini kan musim panas lalu santer dikabarkan ke Barca. Jadi Depay ini juga kayaknya Lyon juga udah menyerah untuk mempertahankan dia. Bahkan kemarin presidennya John Mikel Aulas udah ngasih kode bahwasanya Aulas sudah siap kalau Depay pengen pergi. Dan beruntungnya bagi Barca yang santer akan mendapatkan Depay, Barca cuma bayar 5 juta. Padahal kalau misalnya kemarin Barca dapatin Depay pas bursa transfer musim panas,
itu Barca harus bayar 20 juta. Tapi ini karena menjelang kontraknya habis 2020 musim panas, jadi Barca bisa bayar 5 juta. Kalau kesempatan ini disia-siain sama Barca, nggak tahu lagi lah. Karena memang diakui setelah melepas Suarez, penyerangan Barca bisa dibilang ya amburadul lah ya. Bukan nggak bisa nyetak gol bisa, cuman ya yang diharapkan ya paling cuman Messi doang kan. Sementara Messi akhir-akhir ini tugasnya bukan untuk mencetak gol lagi, lebih ke pemberi assist. Malah yang saya lihat yang sering pengen nyetak gol itu kayak Pedri, De Jong gitu kan. Bahkan backnya juga Lenglet, Araujo. Meskipun Barca masih punya Griezmann, Braithwaite, cuman ya itu mandul kali di depannya karena Braithwaite juga nggak bisa diharapkan. Selanjutnya ada William Saliba. William Saliba ini resmi dipinjamkan ke Nice, klub Prancis, karena dia musim ini cuma main di tim U21 Prancis, tim U21 Arsenal, nggak dimasukkan Arteta ke tim utama. Jadi dia dipinjamkan ke Nice selama sisa musim ini. Nanti musim depan mungkin dia bisa balik lagi ke Arsenal. Tapi Arsenal rugi sih kalau misalnya ngejual dia lagi, karena Arsenal musim lalu, musim 2019-20 udah beli dia dari Saint Etienne. Jadi untuk Saliba mungkin dia yang terbaik mungkin dipinjamkan dulu ke Nice. Selanjutnya ada Sead Kolasinac. Sead Kolasinac ini juga dari Arsenal, dia resmi kembali lagi ke Schalke. Ya semoga dengan kehadirannya lagi di Schalke bisa membuat Schalke bangkit, karena Schalke musim ini betul-betul bukan Schalke yang kita kenal, karena klub ini udah tanpa kemenangan sejak Januari tahun lalu. Jadi kalau misalnya mereka nggak menang juga sampai akhir bulan ini, berarti mereka tuh udah nggak menang setahun gitu. Jadi semoga aja Kolasinac ini mampu memberikan performa positif buat Schalke. Selanjutnya ada Raja Nainggolan. Resmi ke Cagliari karena dia juga nggak dibutuhkan sama Conte, dan untuk kedua kalinya dia dipinjamkan ke Cagliari. Setelah musim lalu juga dipinjamkan. Jadi nampaknya Cagliari memang tim yang tepat buat Nainggolan. Lalu ada Etienne Capoue. Ya, Etienne Capoue pemain Watford pindah ke Villarreal. Ya ini mengejutkan juga ya, karena sebelumnya nggak ada rumor bahwa Villarreal ngincar Capoue. Tapi nampaknya Capoue ingin cari tantangan baru setelah Watford degradasi musim ini, main di Championship. Jadi ya semoga karirnya lebih baik lagi. Lalu ada Dominik Szoboszlai yang ke Leipzig. Ternyata dia ini cedera pas dibeli sama Leipzig. Jadi mungkin tunggu dia sembuh dulu lah dari cedera, baru bisa kita lihat permainannya seperti apa di Leipzig. Sebenarnya ada lagi, contohnya kayak Ramos juga yang belum perpanjang kontrak. Nah, untuk Ramos nih ya, saya jelasin sedikit. Jadi beberapa waktu terakhir banyak media-media yang mengabarkan bahwasanya Ramos itu menolak perpanjangan kontrak dari Madrid. Ya, jadi ini kan banyak beritanya. Jadi banyak berita, banyak media yang mengabarkan. Jadi sebenarnya mana yang benar gitu kan? Kan sekarang ini kita bingung nih, mana berita yang benar. Katanya Ramos ingin bertahan di Madrid, dan yang lain bilang Ramos bakal cabut ke PSG dan pengen main bareng Messi gitu. Nah, jadi berdasarkan berita dari El Chiringuito dan juga Marca, atau kalau nggak salah juga Kope, dia mengabarkan ke media, Ramos ini pengen bertahan di Madrid. Intinya dia pengen bertahan di Madrid, pengen pensiun di Madrid lah gitu ya kasarnya. Dia nggak mau lagi Madrid itu kayak ke Casillas, ke Pepe, kayak ke Ronaldo beberapa tahun yang lalu lah gitu.
Tapi Ramos ini belum menyepakati perpanjangan kontrak. Jadi dia ini pengennya kontraknya itu 2 tahun. Cuman gajinya itu dikurangi gitu. Nggak mau, dia intinya dia mau naik gaji, cuman Madrid ini keberatan. Nah, Madrid itu tawarannya cuma setahun. Tapi gajinya naik gitu. Jadi kan sekarang ini masih masih alot lah. Nah, apalagi banyak berita nih kan yang udah merumorkan Ramos ini diincar PSG, diincar City. Nah, jadi mungkin bagi kita yang mungkin bukan fans Madrid, bukan fans Madrid lah tentunya kan, pasti kan agak aneh aja gitu dengar berita PSG ngincar Ramos atau City lah gitu. Tapi saya sebagai fans Madrid juga kan, saya searching, saya gali-gali lagi informasi mana yang benar, mana yang hoax. Jadi Ramos itu belum menyepakati perpanjangan kontrak, dan dan El Chiringuito ini juga bilang gini, Ramos itu menolak perpanjangan kontrak dari Perez dengan alasan dia pengen main sama Messi. Nah, kalau misalnya kita cerna nih kata-kata Ramos, nggak mungkin kan seorang kapten, seorang panutan di Madrid ngomong kayak gitu ke Perez. Nah, saya yakin 1000% Perez pasti akan mecat Ramos kalau misalnya Ramos berkata seperti itu. Nah, jadi bagi kalian nih ya, saya sarankan kalau misalnya ada berita-berita seperti itu, tolong jangan ditelan mentah-mentah gitu loh. Cari dulu kebenarannya. Kalau kalian merasa berita ini kurang keakuratannya, saya sarankan kalian follow akun @FabrizioRom di Instagram, Fabrizio Romano. Nah, Fabrizio Romano ini kalau mengabarkan berita tentang transfer, saya yakin, saya jamin 1000% dia nggak akan hoax. Karena apa? Karena dia jurnalis yang paling terpercaya. Jadi dia itu udah kerjasama sama semua klub untuk memberi keakuratan berita transfer. Jadi kalau misalnya berita itu belum bisa dilihat keabsahannya, belum bisa dilihat kebenarannya, dia nggak akan ngomong. Tapi kalau berita itu udah keluar dan betul-betul akan terjadi, barulah Fabrizio Romano akan ngomong. Nah, jadi ini ada sedikit sedikit saran buat teman-teman yang mungkin baca berita transfer. Ini dari 5 liga top Eropa ya. Jadi saya sarankan kalian yang pertama itu cukup follow Instagram @FabrizioRomano, @FabrizioRom kalau nggak salah itu nama IG-nya. Nah, jurnalis yang bisa dipercaya itu, jurnalis sepak bola soal transfer, itu yang bisa dipercaya cuma Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio, Christian Falk, lalu ada Marcelo Behrler ya, Marcelo Behrler. Nah, untuk berita, untuk media yang bisa dipercaya, kalau dari Spanyol itu yang pertama Marca, kalau misalnya dari Prancis itu El Equipe, kalau dari Inggris itu ada Sky Sport, kalau misalnya dari Jerman itu ada Bild atau Sky Jerman, kalau dari Italia itu ada La Gazzetta dello Sport atau Corriere dello Sport ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang mau cari berita transfer, selain dari selain dari yang saya sebutkan tadi sih bisa, cuman hati-hati dulu mencerna beritanya. Jadi untuk masalah Ramos mungkin itu sebenarnya nggak bisa saya jabarkan terlalu detail kayak mana soal perpanjangan Ramos ini, karena memang rumit. Saya juga ya pastinya sedikit pengetahuan soal ini, tapi saya hanya merangkum dari beberapa berita yang saya baca. Oke, itu dulu soal update transfer. Nanti kalau misalnya ada lagi saya bakal update. Oke, see you next time. Thank you for watching.